Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oreka Risa Maharani dengan NIM J1B02302127 akan mempresentasikan hasil rangkuman tentang materi HTA pengaruh iklim terhadap beberapa tanaman. Yang pertama dari teman-teman saya, yaitu dengan judul pengaruh perubahan iklim pada musim tanam dan produktivitas jagung zeamyce di Kabupaten Malang. Pengaruhnya di Malang Utara suhu naik sebesar 0,2 derajat Celcius dan di Malang Selatan suhu naik sebesar 0,2 derajat Celcius, yang dimana kenaikan suhu ini akan berpengaruh pada jagung karena menghambat pertumbuhan fotosintesis hingga menyebabkan gagal panen. Kemudian yang kedua dengan judul pengaruh kelembapan udara pada pertumbuhan tanaman tomat. Berpengaruh terhadap kelembapan udara yang tinggi dapat menyebabkan tanaman tidak dapat menyerap air dan nutrisi pada tanah yang dapat menyebabkan terhambat pertumbuhannya. Sebaliknya, kelembapan udara yang terlalu rendah dapat menyebabkan stres pada tanaman tersebut. Kemudian dari Bayi Aning, yaitu dengan judul perlakuan suhu simpan terhadap pohon pisang, di mana pengaruhnya berpengaruh terhadap warna kulit, kekerasan, total padatan terlalu TPT, dan kadar pati menggunakan 3 suhu, yaitu 15 derajat Celcius, 20 derajat Celcius, dan 25 derajat Celcius. Semakin tinggi suhu penyimpanannya, maka lebih cepat berwarna kuning, kekerasannya lunak, total padatan terlalu tinggi, dan kadar patinya rendah. Kemudian dengan judul pengaruh pasca panen dan suhu simpan kualitas buah mangga, di mana karena hanya membahas unsur iklim berarti dia membahas suhu. Kemudian penyimpanan pada suhu rendah sekitar 10 derajat Celcius dapat memperlambat penurunan mutu dan memperpanjang daya simpan buah mangga secara signifikan. Kemudian ada efek kombinasi suhu dan waktu ekstraksi pada senyawa kulit lidah buaya, di mana suhu berpengaruh pada aktivitas antioksidan, total fenol, kadar vitamin C, tokoferol, kadar aloin, yang dimana mereka akan meningkat saat suhunya naik atau tinggi. Kemudian ada judul pengaruh tingginya curah hujan terhadap pertumbuhan tanaman jagung. Pengaruh curah hujan yang tinggi mempengaruhi atau berdampak pada tanaman jagung adalah pertumbuhan tanaman melambat, akan mengalami pembusukan, tanah menjadi jenuh, dan beresiko meningkatkan penyakit. Kemudian ada pengaruh suhu dan sistem penyimpanan terhadap fisik tomat, di mana menggunakan 2 suhu penyimpanan, yaitu 15 derajat Celcius dan suhu 29 derajat Celcius, yang dimana mendapatkan hasil bahwa penyimpanan dengan suhu 15 derajat Celcius lebih baik karena mampu menjaga tomat lebih lama. Kemudian ada dengan judul pengaruh waktu dan suhu penyimpanan terhadap kadar asam askorbat buah pepaya atau Carica papaya L, di mana penyimpanan pada suhu rendah penting bagi buah yang mudah rusak karena dapat memperlambat aktivitas respirasi, kemudian proses metabolisme, dan menekan aktivitas mikroba. Tetapi perlu diperhatikan waktunya karena menyimpan buah pepaya yang lama dengan suhu rendah dapat menyebabkan penurunan kadar asam askorbat. Kemudian dengan judul pengaruh curah hujan pada pertumbuhan jambu, di mana curah hujan yang cukup dapat mendukung proses fotosintesis, penyerapan nutrisi, menjaga tekanan turgor sel, serta mendorong pertumbuhan vegetatif dan generatif. Sedangkan curah hujan yang berlebihan dapat menghambat respirasi akar, memicu stres tanaman, dan meningkatkan risiko serangan penyakit. Kemudian dengan judul kajian perubahan curah hujan terhadap produktivitas tanaman jagung, mirip dengan sebelumnya, namun di sini curah hujan yang tidak menentu berdampak secara akurat terhadap pertumbuhan dan hasil panen. Kemudian dengan pengaruh radiasi matahari terhadap kualitas dan pertumbuhan selada romaine, itu menggunakan 2 perlakuan, ya. Yang pertama yaitu menggunakan naungan dan terkena sinar matahari secara langsung, dan selada yang terkena sinar matahari langsung lebih baik daripada yang menggunakan naungan dari segi jumlah daun, kemudian kekokohan batang, dan juga bobot dan luas akar. Kualitasnya juga dimenangkan oleh selada yang terkena sinar matahari secara langsung. Kemudian dengan judul peran suhu pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman stroberi, di mana menggunakan 2 perbandingan, yaitu pertumbuhan pada suhu rendah dan pada suhu tinggi yang mempengaruhi perkecambahan, kemudian daun, batang, pembungaan buah, dan hama penyakit. Perkecambahan pada suhu rendah lambat, sedangkan pada suhu tinggi cepat. Daun pada suhu rendah lebih bagus dibandingkan pada suhu tinggi. Kemudian batang lebih kokoh pada suhu rendah tapi lebih panjang pada suhu tinggi. Pembungaan lebih berhasil pada suhu rendah dibanding pada suhu tinggi. Kemudian buah pada suhu rendah lebih unggul dari rasa maupun kualitas, dan hama penyakit lebih rentan pada suhu tinggi. Kemudian dengan judul analisis dampak perubahan iklim terhadap
produksi kedelai dan pilihan adaptasi strateginya pada lahan tanah hujan di Kabupaten Garut, yaitu berpengaruh pada penurunan produktivitas kedelai yang dimana pada tahun 1991 hingga 2000 dan tahun 2001 hingga 2011 telah mengalami penurunan besar hingga minus 2,94% dan hingga 5,27%. Kemudian pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap pertumbuhan dan kualitas lada merah, di mana menggunakan dua perilaku yaitu ternaungi dan terkena sinar matahari langsung, di mana pengaruh pada jumlah daun lebih banyak tanpa naungan dengan 13,97 helai, sedangkan yang menggunakan naungan berjumlah 10,5. Bobot lebih berat yang terkena matahari secara langsung dengan bobot 47,61 gram, sedangkan yang ternaungi 35,25 gram. Daun lebih merah yang terkena matahari secara langsung. Pengaruh perubahan iklim terhadap produksi padi di lahan tanah hujan. Kemudian pada saat ini curah hujan yang baik akan meningkatkan produksi padi. Kemudian perubahan iklim sangat mempengaruhi berat padi, yang dimana pada lahan yang curah hujan tinggi lebih berat dibandingkan dengan lahan kering. Kemudian dengan judul pengaruh perubahan iklim terhadap perilaku petani tembakau di Kabupaten Jember, di mana iklim sangat mempengaruhi tanaman tembakau, terutama unsur radiasi matahari dan kelembapan udara. Jika radiasi matahari dan kelembapan udara tidak sesuai, maka kemungkinan gagal panen. Kemudian dengan judul dampak perubahan iklim terhadap produktivitas kopi robusta, di mana suhu yang meningkat menurunkan produktivitas kopi robusta. Curah hujan yang tidak menentu mempengaruhi masa berbunga dan panen, serta munculnya hama lebih sering karena perubahan iklim. Kemudian pengaruh temperatur terhadap kecepatan pertumbuhan kacang tolo, di mana di sini menggunakan 3 perlakuan, yaitu ruangan, suhu oven, dan suhu refrigerator, yang dimana suhu ruangan menunjukkan suhu yang paling cocok karena pada perlakuan ini pertumbuhan hipokotil lebih tinggi dibanding perlakuan yang lain. Suhu juga mempengaruhi fotosintesis, respirasi, morfologi, aktivitas enzim, dan juga penyerapan unsur hara. Kemudian ada pengaruh perubahan iklim terhadap produksi padi, sama, namun pada suhu yang meningkat 1 hingga 2 derajat Celcius dapat menurunkan hasil padi sebesar 10 hingga 15%, dan perubahan pola hujan menggunakan fase berbunga dan pemasakan meningkatkan suhu dapat mempercepat pertumbuhan tetapi kualitas menurun. Kemudian ada dengan judul laju pertumbuhan, fase fenologis, dan produksi tanaman stroberi di dataran rendah dengan perlakuan pupuk NPK. Kajian tentang adaptasi tanaman terhadap perubahan iklim, di mana pertumbuhan tanaman stroberi lebih bagus atau lebih baik pada dataran tinggi dibandingkan dengan dataran rendah, karena suhu dan kelembapan pada dataran tinggi cocok dengan tanaman stroberi. Kemudian dengan judul pengaruh tingginya suhu terhadap pertumbuhan tanaman bayam, di mana pengaruh dari tingginya suhu dan pertumbuhan tanaman bayam adalah penurunan laju pertumbuhan, stres fisiologis, kualitas daun juga menurun. Kemudian dengan judul pengaruh suhu dan intensitas cahaya terhadap pertumbuhan jamur tiram di Tangerang, di mana menggunakan 3 perlakuan, yaitu tanpa lampu, kemudian lampu 5 watt, dan yang ketiga lampu 15 watt. Dari ketiga perlakuan ini, perlakuan dengan lampu 5 watt adalah perlakuan yang tepat karena dapat menghasilkan jamur terbaik dengan berat 0,342 gram. Kemudian dengan judul curah hujan dan ubi jalar, di mana curah hujan dibutuhkan dalam keadaan cukup jika lebih dapat menyebabkan kehilangan unsur hara, erosi, sehingga dapat menyebabkan kualitas ubi menurun atau bisa saja gagal panen. Selanjutnya dengan judul pengaruh suhu terhadap pertumbuhan tanaman cabai, di mana suhu dapat berpengaruh terhadap kecepatan pertumbuhan cabai, ukuran, kesehatan tanaman, berkembang bunga dan juga buah, serta dapat menentukan hasil panen. Itu semua membutuhkan suhu yang ideal dan tidak boleh ekstrim. Kemudian dengan judul kalau tadi suhu, sekarang adalah pengaruh kelembapan terhadap perkembangan tanaman cabai, di mana kelembaban yang tinggi dapat menyebabkan resiko jamur dan bakteri, penyakit bagi tanaman, bunga gugur sebelum menjadi buah, gangguan pertumbuhan akar, pengurangan efisiensi transpirasi, sedangkan untuk kelembapan rendah dapat menyebabkan stres bagi tanaman. Kemudian di sini ada analisis peranan suhu pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman stroberi, di mana itu milik saya sendiri, di mana penanaman dilakukan pada dataran tinggi dan rendah menggunakan 2 perlakuan. Stroberi yang ditanam pada dataran rendah tumbuh lebih baik karena suhu dan kelembapannya sesuai dengan tanaman stroberi, sedangkan untuk stroberi yang ditanam pada dataran rendah memiliki hambatan karena suhu yang panas. Dataran tinggi lebih cocok untuk tanaman stroberi.
Kemudian di sini ada dengan judul sosialisasi, pendampingan identifikasi dampak perubahan iklim terhadap pertumbuhan dan hasil jambu mente di Desa Sambiklen, Lombok Utara. Di mana sosialisasi tentang perubahan iklim ini meningkatkan hasil panen jambu mente, memperbaiki kesuburan tanah, meningkatkan keuntungan ekonomi, dan meningkatkan pemahaman petani. Ini memperlihatkan pengaruh iklim untuk pertanian sangat penting. Kemudian dengan judul analisis perbandingan suhu sistem terkontrol dan konvensional pada pertumbuhan kangkung hidroponik, di mana greenhouse yang menggunakan sistem terkontrol pertumbuhan tanamannya lebih stabil dan dapat mengatur suhu agar sesuai dengan kebutuhan tanaman. Sedangkan yang konvensional menyebabkan fluktuasi suhu dan menyebabkan panas berlebih. Pada kesimpulannya bahwa tanaman kangkung hidroponik harus pada suhu yang stabil. Kemudian di sini ada pengaruh suhu terhadap produktivitas tanaman jeruk, di mana curah hujan yang berlebih dan kurang sangat berdampak baik itu kualitas maupun kualitas buah jeruk. Kemudian suhu sangat berpengaruh pada pembungaan jeruk. Dan ada juga dampak kelembapan udara pada pertumbuhan tanaman cengkeh, di mana kelembapan dapat membantu menghilangkan stres pada tanaman cengkeh dan meningkatkan daya tahan cengkeh terhadap penyakit. Selain itu, kelembapan dapat membantu proses pertumbuhan cengkeh dan dapat meningkatkan hasil panen. Kemudian ada dengan judul pengaruh suhu terhadap parameter fisik pisang kepok atau selama penyimpanan. Semakin tinggi suhu penyimpanan, maka semakin besar nilai yang dihasilkan seperti susu bobot, kekerasan, dan total padatan terlarut. Kemudian pengaruh unsur iklim pada tanaman padi, di mana pengaruh unsur iklim pada tanaman padi yaitu membantu proses pertumbuhan, proses fotosintesis, meningkatkan kualitas tanaman, menjaga tanaman dari penyakit, memberikan hasil panen yang berkualitas dan sebagainya. Namun tidak membahas unsur iklim apa. Kemudian kemungkinan ini dengan keseluruhan iklim. Kemudian dengan judul pengaruh kelembapan udara pada pertumbuhan tanaman pisang, di mana kelembapan dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman pisang, daun, baung akar, pembungaan, serta tunas pisang dapat dipengaruhi oleh kelembapan udara. Kemudian dengan judul yang terakhir, dampak perubahan musim terhadap produksi usaha tani kubis di Desa Baroko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Inerkam, di mana perubahan musim menyebabkan penurunan produksi kubis dan membuat kubis tidak dapat ditanam karena hujan jarang turun. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.